Dulu, buku adalah jendela dunia. Hari ini, jendela itu digantikan layar yang hanya bisa di-scroll. Kita membaca judul, bukan isi. Kita tahu, banyak tapi hanya di permukaan. Pertanyaannya, saat minat baca sudah merosot perlahan, serta buku sudah kalah pamor dengan gadget, apa yang ikut kalah bersama dengannya? Jangan di-skip, yuk kita bahas. Selamat datang di Lingkar Cortex, di mana kita menggali, mempertanyakan, dan meretas pemahaman kita tentang dunia. Sejak penemuan mesin cetak, buku menjadi simbol pengetahuan, kebebasan, bahkan perlawanan. Buku tidak hanya memuat kata-kata, tapi membentuk cara kita berpikir. Tapi hari ini, ketika perhatian manusia dipalingkan dalam waktu 3 detik, buku kalah cepat dan perlahan terlupakan. Pertanyaannya, apakah kita masih butuh buku di dunia serba cepat ini? Atau buku hanya nostalgia romantis yang sudah tak relevan lagi? Buku mengajarkan kita menunggu, merenung, dan menyusun ide dalam urutan. Tapi, dunia digital membuat kita berpindah dari satu hal ke hal lain dalam hitungan detik. Artikel disingkat, video dipercepat, perhatian terfragmentasi. Kita membaca, tapi tidak sepenuhnya memahami. Karena buku mengasah fokus, sedangkan layar mengasah kecepatan, tapi terkadang membuat kita cepat lupa juga. Hari ini, literasi diukur dari kemampuan mengeja, bukan merenung. Kita tahu banyak informasi, tapi tidak tahu bagaimana menyusunnya menjadi kebijaksanaan. Buku menawarkan kedalaman, sementara algoritma hanya memberi apa yang ingin kita dengar, bukan yang perlu kita ketahui. Di banyak rezim otoriter, buku adalah musuh, karena buku mengajarkan berpikir bebas. Sejarah mencatat pembakaran buku, pelarangan karya, dan penyensoran ide. Tapi hari ini, tidak perlu membakar buku, cukup buat orang malas membacanya. Dan itu jauh lebih efektif. Dan rasanya, hal tersebut sudah terjadi. Buku bukan soal kertas atau fisik. Ia adalah simbol dari proses berpikir linear, mendalam, dan reflektif. Di dunia yang ingin semuanya instan, buku memaksa kita melambat. Dan justru, disitulah nilainya. Di tengah kebisingan, buku adalah bentuk perlawanan paling sunyi, tapi paling kuat, dan membuat kita mampu berpikir secara objektif. Dunia tidak melarang kita membaca buku. Dunia hanya membuat kita terlalu sibuk untuk sempat membacanya. Tapi jika kita terus membiarkan buku mati, kita akan kehilangan cara untuk memahami dunia di luar 280 karakter. Dan pada titik itu, bukan buku yang mati, tapi kemampuan berpikir kritis kita yang perlahan terkikis. Buku bukan sekedar media. Ia adalah cara hidup, cara berpikir, dan cara memahami dunia secara utuh. Kita bisa punya teknologi canggih, tapi tanpa kedalaman berpikir, kita hanya generasi yang tahu banyak, tapi tidak memahami apapun secara mendalam. Jadi, bukan hanya soal membaca, tapi tentang menyelamatkan cara berpikir manusia. Yuk kita tingkatkan minat baca kita. Ini Lingkar Cortex, di mana buku bukan hanya soal membaca, tapi tentang menyelamatkan cara berpikir manusia.